Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter yang bernama @walensky10. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Warisan Bapak. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Semuanya sudah kamu bawa? Tanya bapak sambil memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam koper. Sudah pak, jawabku singkat sambil kembali memandangi rumah kami yang kini telah kosong. Rumah yang penuh kenangan, rumah sempit yang menjadi saksi betapa dulu bapak yang cuma pedagang kecil di pasar sering mengeluh tentang beratnya mencari nafkah di luar sana. Rumah yang menjadi saksi di mana aku tumbuh menjadi anak minder dan pendiam karena tidak mampu memiliki sejumlah barang yang anak lain punya. Namun semua itu tinggal sejarah. Bapak yang kini telah menjadi seorang pengusaha sukses akhirnya mampu mewujudkan impiannya untuk membeli sebuah rumah yang jauh lebih besar. Setelah semuanya beres, aku masuk ke dalam mobil, lalu duduk di kursi belakang. Kamu sudah siap? Tanya bapak yang terlihat gagah di belakang setir. Aku mengangguk sambil tersenyum, lalu melirik ke arah ibu yang duduk di samping bapak dengan wajah sumringah. Dan kami pun segera melaju. Nah, ini kamar kamu, ucap bapak dengan bangganya sambil membentangkan tangan seolah memamerkan kamar besar bercat putih yang membuatku langsung terkesima. Bagaimana tidak, aku yang dulu tidur di kamar sempit dengan ranjang kusam dan lemari plastik yang pintunya copot, kini memiliki sebuah kamar besar dengan isi yang lengkap dan memanjakan mata. Untuk ukuran anak usia 12 tahun sepertiku, kamar ini bagaikan surga impian. Sebuah lemari pakaian bergambar tokoh superhero favoritku bersanding dengan ranjang berkasur empuk dan sebuah meja belajar bagus berhiaskan lampu belajar di atasnya. Dan bukan itu saja, rumah baru ini terasa sangat besar dan luas dengan ruang tamu yang megah hingga mampu memantulkan gema ketika aku berteriak di tengahnya. Hawa dalam rumah pun terasa dingin dengan penyejuk udara yang terpasang di setiap ruangan. Kamar mandinya luar biasa. Aku tidak henti-hentinya tertawa kegirangan dekat kloset duduk sambil memainkan shower mandi yang selama ini cuma bisa aku lihat di TV. Wah, hebat kamu Yok, ucap Agus, teman karib bapak yang kala itu datang mengunjungi rumah kami yang baru. Bapak cuma tersenyum lebar sebelum akhirnya keduanya larut dalam perbincangan akrab ditemani kopi dan cemilan yang disuguhkan ibu. Tapi rasa kagumku akan rumah ini seketika berubah ketika beberapa bulan berikutnya aku mengalami peristiwa yang akan selalu membekas dalam ingatanku. Saat itulah pertama kali aku melihat si monster. Aku menjulukinya seperti itu karena sosoknya mirip dengan monster-monster yang sering aku lihat di film-film horor. Malam itu aku yang biasa buang air kecil sebelum tidur, mendadak mencium bau amis yang amat menyengat hingga membuat perutku mual. Aku heran dan menduga-duga dari mana bau tidak sedap itu berasal. Namun aku langsung terkejut ketika melihat sesuatu yang berdiri tepat di depan pintu kamar orang tuaku. Itu apa? Aku bersurut mundur saat melihat sosok besar berkulit hitam legam dengan perut buncit bertelanjang dada. Dia menatapku tajam dengan matanya yang merah besar, lalu menyeringai memperlihatkan barisan giginya yang hitam dan runcing. Seketika aku memalingkan wajah, segera lari berhamburan masuk ke dalam kamar, lalu bersembunyi di balik selimut dengan tubuh gemetar ketakutan. Sepanjang malam aku tetap terjaga. Bayangan sosok mengerikan itu seolah melekat erat dalam benakku hingga aku tidak berani untuk memejamkan mata. Sampai akhirnya terdengar suara lantang azan subuh seolah menjadi obat penenang yang mampu membuatku perlahan tertidur. Pak, semalam Dewa lihat setan, ceritaku kepada bapak saat kami sarapan di meja makan. Setan apa? Kamu salah lihat kali, jawab bapak tanpa menengok
sambil menyuap nasi dalam mulutnya. Melihat bapak yang acuh tidak acuh, membuatku yang tadinya ingin menyangga ucapannya, akhirnya malah jadi terdiam sendiri. Iya, mungkin aku salah lihat. Batinku mengamini jawaban bapak. Makanya, kamu jangan kebanyakan nonton film horor. Jadi kebawa-bawa kan? Saud ibu menambahkan, sambil menaruh segelas susu di hadapanku. Tapi beberapa hari berikutnya, justru di saat aku telah melupakan peristiwa itu, tepat tengah malam aku yang haus dan berniat ke dapur untuk mengambil air minum, kembali mencium aroma itu. Seketika muncul rasa was-was dalam hati, khawatir akan terulang kejadian tempo hari. Dan benar saja, malam itu si monster tiba-tiba muncul kembali. Astaga, jerit batinku ketakutan. Aku hanya berdiri mematung saat menyaksikan makhluk itu berjalan masuk ke dalam kamar. Beberapa detik kemudian bagaikan tersengat, seketika aku tersadar dan langsung berlari ketakutan masuk ke dalam kamar. Dan seperti kejadian sebelumnya, sepanjang malam aku tidak mampu memejamkan mata akibat dilanda rasa gelisah. Kulihat jam menunjukkan pukul 5 pagi ketika sayup terdengar suara bapak memanggil-manggil ibu dari dalam kamar mereka. Aku bergegas keluar kamar, masih dengan mata yang memerah akibat kurang tidur. Sesampainya di depan kamar orang tuaku, dari celah pintunya yang terbuka, aku tercekat saat menyaksikan sebuah pemandangan pilu. Di dalam sana aku melihat bapak yang dengan panik berusaha membangunkan ibu yang terbaring kaku di atas kasur. Ibu, bibirku mengucap lirih karena tidak tahu lagi harus berkata apa. Bapak yang menyadari kehadiranku di situ langsung menyuruhku untuk pergi. Dewa, masuk ke kamarmu nak, perintah bapak dengan suara bergetar. Aku pun menuruti perintahnya, langsung kembali ke kamarku lalu duduk dan mulai menangis sesegukan di atas ranjang. Tidak lama kemudian dari luar terdengar ramai orang-orang berdatangan. Seketika suasana rumah jadi riuh. Selang beberapa saat bapak masuk ke dalam kamarku dan langsung memelukku erat-erat. Kamu yang kuat ya Wak, ibu sudah gak ada, ucapnya lirih sambil mengusap kepalaku, coba meredam tangisku yang makin pecah. Aku tidak henti-hentinya menangis sambil terus mencoba ditenangkan oleh para tetangga yang terus berdatangan. Bapak nampak sedih. Dia cuma terdiam ketika orang-orang mengucapkan bela sungkawa. Jenazah ibu segera diurus dan langsung dimakamkan hari itu juga, diiringi suara gunjingan orang-orang yang berbisik-bisik. Kematian ibu yang terjadi secara tiba-tiba menyisakan kesedihan dan sejuta pertanyaan dalam hati kami dan juga semua orang. Beberapa minggu pun berlalu. Aku dan bapak yang kini hanya tinggal berdua berusaha melanjutkan hari-hari berat tanpa ibu. Bapak yang sempat beberapa waktu tidak mau melakukan apa-apa, kini mulai coba kembali beraktivitas. Namun dia nampak bingung dan canggung mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga yang biasa dilakukan ibu. Bagaimana keadaanmu Yok? Tanya Om Agus yang hari itu datang berkunjung. Aku baik-baik saja Gus, tapi aku kepikiran sama Dewa. Kasihan, dia tidak ada yang mengurus, balas bapak. Mungkin lebih baik kamu carikan pembantu untuk mengurus Dewa, sekaligus mengurusi rumah, saran Om Agus. Iya, kamu betul Gus, jawab bapak manggut-manggut mengamini ucapan Om Agus. Dan beberapa hari berikutnya hadirlah Mbak Pon, seorang wanita setengah baya yang gesit dan cekatan sebagai solusi dari semua masalah rumah tangga sepeninggalan ibu. Tanpa terasa sudah hampir setahun berlalu sejak kematian ibu. Rumah yang megah ini terasa hampa tanpa kehadirannya, apalagi bapak yang makin sibuk di luar sana, sering pulang malam, bahkan sampai pagi. Kehadiran Mbak Pon tetap saja tidak mampu mengusir rasa sepiku. Wanita itu lebih banyak diam dan fokus melaksanakan semua tugas-tugasnya. Namun suatu hari, bapak datang bersama seseorang. Halo Dewa, aduh gantengnya, persis bapaknya, ucap seorang wanita muda yang hari itu diajak bapak ke rumah. Dewa, ayo salim sama Tante Sari, pinta bapak yang berdiri sumringah di sisi wanita itu. Aku pun langsung mencium tangan Tante Sari yang dibalas dengan belayan lembut jemari wanita itu di kepalaku. Hari itu merupakan awal dari rutinitas kunjungan Tante Sari ke rumah. Wanita cantik itu terlihat makin akrab dengan bapak dan dia juga mencoba mengakrabkan diri denganku. 2 bulan kemudian,
Bapak dan Tante Sari akhirnya menikah. Sebuah pesta pernikahan digelar megah menyambut hari bahagia itu. Dewa, mulai sekarang jangan panggil tante lagi ya, panggil Mama Sari, pinta wanita itu sambil tersenyum bahagia. Aku pun tidak keberatan, karena sejak awal perkenalan kami, dia selalu bersikap baik terhadapku. Dan sejak saat itu, Mama Sari menggantikan sosok ibu bagi diriku dan juga bapak yang terlihat bahagia karena keluarganya kini kembali lengkap. Hingga beberapa bulan berikutnya, segalanya yang telah berjalan dengan baik tiba-tiba berubah dalam sekejap. Malam itu terdengar suara menggeram aneh, membuatku yang sedang asik nonton TV mendadak merinding ngeri. Bau amis yang menyengat kembali tercium memenuhi ruangan, membuatku tidak berpikir panjang untuk segera berlari masuk ke dalam kamar. Tapi baru saja aku bangkit, aku terdiam kaku ketika melihat si monster sudah berdiri beberapa langkah di hadapanku. Dia menggeram sambil melotot, membuat matanya kian membesar, memancarkan warna merah yang terang bagaikan nyala bara api. Dadaku berdegup kencang, batinku menjerit keras, tapi mulutku terkunci rapat ketika perlahan dia bergerak melangkah ke arahku. Tubuhku mendadak lemas, keringat dingin keluar dari pori-pori, nyaliku amblas hingga membuatku ambruk, lalu tidak sadarkan diri. Entah berapa lama aku pingsan, ketika aku terbangun dan mendapati diriku telah berada dalam kamar. Di sampingku duduk Mbak Pon yang terlihat amat khawatir sekaligus ketakutan. Aku yang masih lemas memaksakan diri untuk bangun, lalu berniat keluar kamar, tapi langsung dicegah oleh Mbak Pon. "Jangan keluar dulu Mas Dewa, tadi Bapak bilang begitu," pinta Mbak Pon dengan suara gemetar. "Memangnya ada apa Mbak?" Dia nampak ragu untuk menjawab, namun kemudian berbisik lirik. "Ibu Sari meninggal Mas," jawabnya dengan mimik wajah ketakutan. Aku langsung tersentak kaget seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Seketika ingatanku kembali pada situasi sebelum aku pingsan. Ingatan akan sosok si monster yang kembali muncul di rumah ini. Tidak lama kemudian datang bapak masuk ke dalam kamar. "Wah, kamu gak apa-apa?" tanya bapak langsung duduk di sampingku. Wajahnya terlihat amat khawatir. "Mama Sari kenapa Pak?" jawabku balik bertanya. Sejenak bapak terdiam, lalu menyuruh Mbak Pon keluar kamar, meninggalkan kami berdua. Mama Sari meninggal Wak, tapi kamu di sini saja ya, gak usah keluar kamar," pinta bapak yang nampak tegang. Aku mengangguk pelan, kemudian bapak melangkah keluar kamar setelah sebelumnya kembali berpesan agar aku tidak kemana-mana. Tapi sikap bapak barusan malah memancing rasa keingintahuanku, apa yang sebenarnya terjadi dengan Mama Sari. Karena tadi sebelum Mama Sari masuk ke kamarnya, kami berdua sempat ngobrol di depan TV karena sengaja menunggu bapak yang belum pulang. Akhirnya aku memutuskan untuk melanggar perintah bapak, lalu dengan hati-hati melangkah keluar menuju ke kamarnya dan langsung terkejut ketika akhirnya sampai di depan pintu. Ya Allah, aku spontan terpekik ketika melihat pemandangan mengenaskan yang terpampang di dalam sana. Mama Sari terbaring kaku di atas ranjang. Matanya mendelik putih, lidahnya terjulur keluar, kedua kaki dan tangannya tertekuk, bagaikan katak terletak. Bapak terkejut dengan kehadiranku yang tidak disangka-sangka. Dia yang awalnya gugup, coba kembali menguasai diri, lalu menyuruhku mundur dan langsung menutup pintu kamar rapat-rapat. Aku masih terdiam membisu di depan pintu, sampai akhirnya muncul Mbak Pon yang datang membawakan air minum. "Mas Dewa, minum dulu," ucapnya sambil menyerahkan gelas yang langsung kuterima dengan tanganku yang masih gemeteran. Keesokan harinya jenazah Mama Sari langsung dikebumikan. Suara orang-orang yang berbisik dan bergunjing kembali terdengar mengiringi proses pemakaman, persis seperti yang terjadi ketika ibu wafat. Namun bapak seperti tidak peduli. Dia nampak sangat terpukul menerima kenyataan bahwa wanita yang belum lama dinikahinya kini telah tiada. Hingga berhari-hari bapak mengurung diri di dalam kamarnya. Aku yang tadinya ingin menceritakan tentang si monster kepada bapak, jadi tidak punya kesempatan. Jujur saja kehadiran makhluk itu yang beberapa kali muncul secara tiba-tiba membuat malam-malamku dihantui oleh rasa ketakutan. Akhirnya terpaksa aku simpan cerita itu hingga nanti tiba saat yang tepat bagiku untuk mengungkapkannya. Setelah beberapa minggu akhirnya bapak berangsur tenang.
walaupun masih nampak rasa duka di matanya. Namun dia coba untuk terlihat tegar. Dorongan moral dari Om Agus yang beberapa kali datang berkunjung sedikit banyak membantu Bapak untuk melupakan kesedihannya. Memang pada akhirnya Bapak mau kembali beraktivitas, tapi kini dia lebih banyak diam, bukan lagi seperti Bapak yang aku kenal. Namun aku tidak berani mengusiknya dengan lancang bertanya apa sebab dia jadi begitu. Aku cuma bisa berharap semoga Bapak bisa kembali menjadi Bapak yang dulu. Dan rupanya Tuhan mengabulkan harapanku. Tepat 10 bulan sejak kematian Mama Sari, Bapak kembali datang bersama seorang wanita berwajah teduh. Bapak tidak henti-hentinya tersenyum saat dengan bangganya memperkenalkan wanita itu kepadaku. "Dewa, ini Tante Weni," ucap Bapak yang langsung diikuti senyuman hangat wanita itu. Tanpa diminta, aku segera mencium tangan Tante Weni yang langsung menyerahkan sebungkus martabak manis kesukaanku yang sejak tadi dibawanya. "Ini buat kamu," ucapnya dengan suara yang lembut, sangat sesuai dengan penampilannya yang sederhana. Dan sejak saat itu, perlahan Bapak seperti menemukan kembali semangat hidupnya yang dulu seolah tinggal setengah. Aku pun ikut bahagia. Hari-hari Bapak kini nampak lebih ceria, apalagi bila dia sedang menceritakan betapa baiknya Tante Weni. Dan nampaknya tidak lama lagi aku akan memiliki ibu baru. Sesuai dugaanku, 3 bulan kemudian Bapak dan Tante Weni pun menikah. Namun kali ini acara diselenggarakan dengan sederhana sesuai permintaan Tante Weni. Sifat dan perilaku Tante Weni yang tidak jauh beda dengan ibuku membuat diriku tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengannya. Bahkan aku tidak keberatan ketika dia minta dipanggil ibu, karena memang aku merasakan kehangatan dan kelembutan hati yang nyaris sama dengan ibuku dulu. Kehadiran Ibu Weni di tengah-tengah kami membuat Bapak jadi lebih betah di rumah. Aku merasa seperti kembali ke masa di mana ibuku masih hidup. Namun beberapa bulan kemudian, kebahagiaan kami yang mulai terbangun kembali tiba-tiba runtuh. Terdengar jeritan Mbak Pon dari arah kamar mandi. Aku yang tadinya sudah bersiap untuk tidur, segera berlari ke arah sumber suara dan langsung kaget begitu melihat Mbak Pon yang ketakutan bersandar ke dinding sambil menunjuk ke arah kamar mandi. Di situ, Ibu Weni terbujur kaku tidak bernyawa. Padahal beberapa jam sebelumnya, dia masih sempat mengantarkan segelas susu hangat ke kamarku yang biasa dilakukannya semenjak menjadi ibu sambungku. Aku cuma bisa menatap dengan mata berkaca-kaca ketika Bapak dengan dibantu Mbak Pon tergopoh-gopoh mengangkat tubuh Ibu Weni ke dalam kamar. Tapi lagi-lagi aku kembali mencium bau yang amat aku kenal, membuatku langsung tersadar kalau kini aku tinggal sendirian di dekat kamar mandi. Tiba-tiba mataku menangkap sekelebat bayangan keluar dari kamar mandi yang sebelumnya nampak kosong. Ya Allah, dia muncul lagi. Batinku menjerit ketakutan ketika sosok bayangan itu berhenti bergerak persis di dekat meja makan. Aku langsung terduduk lemas ketika sosok bayangan itu menyeringai ke arahku, memperlihatkan barisan giginya yang hitam dan runcing, lalu tiba-tiba menghilang tanpa bekas. Siang itu seusai memakamkan Ibu Weni, Bapak nampak duduk termenung di teras rumah. Aku tidak berani mengganggunya, aku cuma bisa mengintip dari balik jendela melihat dia menghabiskan berbatang-batang rokok sambil menatap kosong ke depan. Hingga beberapa hari Bapak selalu saja seperti itu. Om Agus yang dengan setia selalu datang demi menyemangati Bapak, seolah kehabisan kata-kata. Sejak saat itu Bapak kembali jarang di rumah. Dia bahkan sering pergi berhari-hari tanpa ada kabarnya. Mbak Pon yang tadinya ingin berhenti bekerja, jadi mengurungkan niatnya karena tidak tega meninggalkanku sendirian. Perilaku Bapak yang seperti itu terus berlanjut hingga membuat hubungan kami jadi renggang. Tidak banyak lagi yang dapat kami bicarakan ketika Bapak kebetulan pulang. Situasi itu terus berlanjut hingga aku lulus SMA dan memasuki jenjang kuliah. Dulu aku sempat bertanya-tanya sebenarnya apa yang Bapak kerjakan di luar sana. Aku yang penasaran, sempat menanyakan hal itu kepada Om Agus. Tapi dia menjawab dengan jawaban yang sama persis seperti yang pernah diucapkan Bapak. Om Agus bilang, Bapak sibuk mengurusi bisnisnya yang sedang berkembang di luar kota. Memang harus aku akui, seluruh kebutuhan hidupku selalu tercukupi, bahkan lebih. Walaupun tidak pernah di rumah, Bapak tidak pernah absen mengisi rekening tabunganku
dengan besaran uang yang jumlahnya kian lama kian meningkat. Tapi tetap saja, masih ada satu pertanyaan besar yang mengganjal dalam hatiku. Pertanyaan yang tidak pernah bisa kusampaikan kepada Bapak. Pertanyaan tentang sosok si monster. Semenjak kematian Ibu Weni, sosok makhluk menyeramkan itu tidak pernah muncul lagi. Walaupun situasi itu membuat hatiku tenang, tapi tetap saja aku butuh jawaban. Dan entah mengapa hati kecilku berkata, kalau hanya Bapak yang bisa menjawabnya. Hari itu pagi-pagi sekali tiba-tiba saja Bapak sudah ada di rumah. Dia nampak lelah, namun sinar matanya memancarkan cahaya yang telah lama hilang. Aku bagaikan melihat bapakku yang dulu. "Dewa, bagaimana kuliahmu, Nak?" tanya Bapak berbahasa basi sambil menghirup kopi dari cangkir yang ada di tangannya. "Lancar, Pak, sebentar lagi lulus. Bapak sendiri apa kabar?" jawabku sambil duduk di hadapannya. Bapak tidak menjawab. Dia cuma tersenyum lalu kembali menghirup kopi hingga isinya tinggal setengah. "Sudah lama kita nggak ngobrol begini ya, Wak. Bapak kangen," ucap Bapak kemudian. "Iya, Pak. Bapak kemana saja?" Sautku coba menanyakan sesuatu yang sudah sering aku dengar jawabannya. "Bapak sibuk, Wak. Tapi tenang saja. Mulai sekarang Bapak nggak akan kemana-mana lagi. Bapak sudah lelah," jawabnya pelan. Aku tersenyum mendengarnya, namun saat Bapak mengucapkan kata lelah, seperti ada makna lain yang tersirat di dalamnya. Dan obrolan kami pun berlanjut. Aku sempat heran melihat perubahan sikap Bapak saat itu, namun aku tidak mampu menanyakan sebabnya. Aku tidak ingin merusak suasana hangat antara Bapak dan anak yang telah lama menjadi barang langka di rumah ini. Dan suasana itu berlanjut pada hari-hari berikutnya. Bapak menepati ucapannya, dia tidak pernah pergi lagi. Aku seperti menemukan kembali bapakku yang telah lama hilang. Aku kini bagikan bocah kecil yang sedang dimanja Bapak. Walaupun kini aku telah dewasa, tapi Bapak selalu memperhatikan semua kebutuhan dan aktivitasku sehari-hari. Bapak seolah-olah ingin membayar hutang kasih sayang yang telah lama tidak dia berikan kepadaku. Dan aku pun menerimanya dengan tangan terbuka. Tadinya sempat terbesit niatku untuk menanyakan tentang si monster kepada Bapak dalam sebuah perbincangan sore di teras rumah. Tapi akhirnya aku urungkan. Aku tidak lagi menemukan alasan untuk menanyakan hal tersebut. Toh makhluk itu telah lama tidak pernah muncul lagi. Jadi untuk apa merisaukannya? Tapi ternyata aku salah. Malam itu seusai makan malam, Bapak mengajakku ngobrol di ruang tamu. Awalnya cuma sekedar obrolan biasa. Namun kemudian ucapannya seolah-olah menyiratkan makna kalau dia akan pergi lagi. Namun kali ini dia tidak akan pernah kembali. "Dewa, kamu sudah dewasa. Usaha dan pengorbanan Bapak selama ini tidak sia-sia. Kamu telah tumbuh menjadi pria seperti harapan Bapak. Bapak bangga sama kamu." Awalnya aku bahagia mendengarnya. Anak mana yang tidak suka dipuji seperti itu? Namun ucapan Bapak itu ternyata hanya pembuka dari kalimat-kalimat berikutnya yang membuat hatiku gundah. Seandainya saja ibumu masih hidup, dia pasti akan bangga melihatmu. Bapak kangen sama ibumu, Wak. Bapak banyak dosa sama beliau. Tapi gak apa-apa, sebentar lagi Bapak dan ibumu akan berkumpul bersama, ucapnya yang langsung membuatku terkejut. "Maksud Bapak apa? Kok ngomongnya kayak gitu?" Saatku mempertanyakan ucapannya barusan. Tapi Bapak tidak menjawab. Dia cuma tersenyum sambil menatapku dalam-dalam, membuat hatiku makin bertanya-tanya. "Wah, jaga dirimu baik-baik. Tetaplah jadi dewa yang seperti ini. Jangan pernah berubah hanya karena silaunya harta. Jangan ulangi kesalahan Bapak," ucap Bapak menutup rangkaian kalimatnya yang membuatku tidak tahu harus berkata apa. Bapak lalu memeluk diriku erat-erat. Terlihat ada air mata mengalir di pipinya yang langsung cepat-cepat dia hapus. Setelah itu, tanpa banyak bicara lagi, Bapak pamit masuk ke dalam kamarnya, diiringi tatapan mataku yang perlahan jadi berkaca-kaca. Tenggorokanku tercekat, lidahku keluh. Suasana haru yang baru saja terjadi membuat diriku tidak ingin beranjak dari tempat duduk. Untuk sesaat, aku masih terdiam di situ, berusaha mencerna semua ucapan Bapak barusan. Sampai akhirnya tiba-tiba, astaga! Aku terkejut ketika mencium bau yang telah lama tidak pernah tercium. Bau yang amat ku kenal. Rasa khawatir campur penasaran perlahan hadir
ketika bau amis itu kian lama kian kuat. Namun aku tidak mau lagi lari terbirit-birit seperti dulu. Aku bukan lagi dewa yang dulu. Aku bukan lagi bocah ingusan yang selalu ketakutan hingga tidak bisa tidur sampai pagi. Sejenak aku perhatikan seluruh penjuru ruangan yang bisa aku jelajahi dengan mataku dari tempatku berdiri. Dan akhirnya aku dapatkan apa yang aku cari. Di sana, persis di depan pintu kamar bapak, sosok itu perlahan-lahan muncul kembali. Si monster. Aku terdiam ketika makhluk itu menyeringai sambil menatapku dengan matanya yang besar. Namun kali ini, diamku bukan lagi karena takut, tapi karena marah. Aku sengaja balas menatapnya dengan pandangan yang tidak kalah tajam, seolah ingin menyampaikan padanya kalau aku tidak gentar. Sesaat suasana menjadi hening dan mistis. Dadaku berdegup keras, tanganku mengepal siap dengan apapun yang akan terjadi. Tapi mendadak makhluk itu bergerak cepat dan langsung melesat masuk ke dalam kamar bapak. Aku segera berlari menyusulnya, tapi ketika baru saja sampai di depan pintu kamar bapak, tiba-tiba terdengar suara jeritan keras dari dalam. "Ah, Pak, Bapak, buka pintunya Pak!" Teriakku kencang sambil menggedor-gedor pintu yang terkunci, namun tidak ada jawaban. Akhirnya dengan sekuat tenaga aku dobrak pintu itu dan langsung terkejut melihat pemandangan yang ada di hadapanku. "Bapak!" Aku berlari menghampiri tubuh bapak yang tergeletak di lantai kamar. Ku guncang-guncang tubuhnya yang terasa dingin bagaikan es. Namun bapak tetap diam. Tangisku pun langsung pecah, menjerit meratap memeluk tubuh bapak. "Setan sialan, di mana kamu? Keluar, hadapi aku!" Teriakku putus asa. "Bapak, bangun Pak, bangun!" Ucapku lirih sambil meneteskan air mata, berharap dia terbangun. Namun hati kecilku berkata, kalau bapak telah pergi dan tidak akan pernah kembali. Aku duduk termenung di teras rumah. Kupandangi bendera kuning bertuliskan nama bapak yang terikat pada sebuah tiang. Siang ini upacara pemakaman bapak baru saja usai. Banyak yang kaget dengan kematian bapak yang terjadi secara tiba-tiba. Padahal kemarin dia masih nampak baik-baik saja. Tentu saja hal itu langsung menjadi perguncingan orang-orang, tapi mereka cuma berani berbisik-bisik di belakangku saja. Selama beberapa hari spekulasi tentang penyebab kematian bapak masih terus merebak. Aku yang masih dalam situasi berduka coba menghiraukan itu semua. Aku hanya terdiam saat lantunan ayat-ayat suci mengalun di dalam rumah. Aku yang tidak mahir membaca huruf-huruf Arab itu akhirnya cuma bisa melamun. 2 jam kemudian acara pun selesai. Nampak Pak Ustadz datang mendekat. "Nak Dewa, saya pamit dulu ya. Kalau sempat, sering-sering sholat jamaah di masjid," pesannya sambil tersenyum. Aku cuma membalas dengan sunggingan senyum tipis atas sindirannya itu. Tapi dia tidak salah. Aku memang hampir tidak pernah ke masjid, bahkan untuk sholat Jumat sekalipun. Semasa hidupnya bapak memang tidak pernah memaksaku untuk taat beribadah. Baginya, uang adalah hal terpenting. Urusan agama tidak pernah jadi prioritasnya. Hari-harinya sibuk mengurusi semua bisnisnya, dan hasil dari semua itu mampu membuat kami hidup serba berkecukupan. Tinggal di rumah yang besar, memiliki kendaraan yang bagus, serta berbagai macam barang mewah yang lainnya. Tapi malam berikutnya aku mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpi itu aku melihat ibu, Mama Sari, dan Ibu Weni, serta beberapa wanita lain yang tidak aku kenal, duduk bersimpuh di kaki si monster. Ketika aku mendekati ibu dan ingin menyentuhnya, sosok makhluk itu langsung mencengkram leherku, lalu melemparku ke tanah. Hingga beberapa malam mimpi itu terus berulang. Mimpi yang awalnya aku anggap hanya sebagai kembang tidur, kini mulai membuatku bertanya-tanya, apa arti dibalik itu semua? Sampai akhirnya pada suatu hari Om Agus datang mengunjungiku. "Assalamualaikum," ucap lelaki itu memberikan salam. "Waalaikumsalam," jawabku sambil berdiri lalu mempersilakannya duduk. "Kamu baik-baik saja, Wak?" tanya Om Agus sesaat setelah dia duduk di hadapanku. "Entahlah Om, aku masih tidak bisa berpikir dengan jernih. Sudah terlalu banyak kematian yang terjadi di rumah ini," balasku sambil geleng-geleng kepala. "Om mengerti perasaanmu. Itu sebabnya Om datang kemari. Om khawatir dengan keadaanmu," saut Om Agus sambil menepuk pundakku.
Aku tidak membalas. Aku cuma terdiam sambil menatap kosong. Namun tiba-tiba saja Om Agus menanyakan sesuatu yang membuatku kaget. Maaf Dewa, Om mau tanya, apa kamu pernah melihat sosok menyeramkan di rumah ini? Aku tersentak mendengar pertanyaan yang mengejutkan itu. Om tahu dari mana? Jawabku coba menyelidik. Om tahu semuanya. Makanya Om datang untuk memperingatkanmu. Memperingatkan? Maksudnya apa Om? Jawabku tidak mengerti. Memperingatkanmu akan bahaya ancaman dari Buto Ireng, ucapnya dengan wajah serius. Buto Ireng? Ini Om ngomong apa sih? Balasku makin terheran-heran. Dewa, bapak kamu itu punya rahasia besar yang dia simpan selama ini. Dan Om pikir sudah saatnya kamu tahu. Sambung Om Agus lagi. Aduh, langsung aja Om, gak usah berbelit-belit. Rahasia apa? Sautku tambah penasaran. Om Agus menatapku serius. Lalu dia berkata pelan, tapi mampu membuatku terkejut, bagaikan mendengar suara sambaran petir. Selama ini bapakmu itu melakukan pesugihan. Ah, pesugihan? Om jangan asal bicara ya. Herdiku lantang sambil melotot. Ucapannya benar-benar tidak bisa aku terima. Om gak asal ngomong. Bapakmu sendiri yang telah menceritakan semuanya. Dan dia meminta Om untuk merahasiakannya dari kamu. Jelas Om Agus lagi. Ini Om gak bercanda kan? Tanyaku lagi coba memastikan. Om serius, sangat serius. Kalau memang benar, apa buktinya? Buktinya, kematian ibumu dan istri-istri bapakmu yang berikutnya. Karena pesugihan itu meminta tumbal. Dan mereka adalah tumbalnya. Enggak, aku gak percaya. Om maklum kalau kamu gak percaya. Tapi seperti yang pernah bapakmu bilang, cepat atau lambat Buto Ireng itu akan datang. Kecuali kalau kamu mau meneruskan pesugihannya, saut Om Agus. Aku terdiam. Ucapan Om Agus barusan seolah menuntun pikiranku untuk kembali menghubung-hubungkan semua kejadian yang telah lewat. Harus kuakui, kematian ibu dan kedua orang istri bapak yang berikutnya memang terjadi secara mendadak. Namun selama ini aku pikir semua itu akibat ulah dari orang jahat atau saingan bisnis bapak yang sengaja mengirim si monster untuk menghancurkan keluarga kami, dan tidak ada hubungan sama sekali dengan pesugihan atau hal semacamnya. Ah, gak mungkin. Masa iya bapak begitu? Ucapku coba membela, karena aku yakin bapak tidak segila itu sampai tega mengorbankan ibu. Maaf Pak, tadinya Om juga tidak percaya. Tapi coba kamu pikir baik-baik. Menurutmu, dari mana semua harta kekayaan bapakmu ini? Segalanya dia raih dalam waktu yang singkat. Sedangkan tadinya dia cuma seorang pedagang kecil. Aku tertegun. Ucapan Om Agus ada benarnya. Keyakinanku mulai goyah. Logika berpikirku langsung mengingatkanku pada harta bapak yang berlimpah. Namun aku tidak pernah tahu apa yang dikerjakannya. Lalu Om Agus mulai bercerita panjang lebar yang membuatku hanya mampu menyimak sambil terdiam. Dulu ketika kalian masih miskin, bapakmu amat tersiksa karena merasa tidak mampu membahagiakan keluarganya. Sampai akhirnya muncul godaan setan untuk melakukan pesugihan itu. Bapakmu tergoda untuk melakukan perbuatan setan itu karena tergiur bujukan seorang kuncen yang katanya bisa membuatnya cepat kaya, dan bilang kalau pesugihan itu sama sekali tidak meminta tumbal. Tapi rupanya bapakmu telah ditipu. Makhluk sesembahan bapakmu itu ternyata malah merenggut nyawa ibumu sebagai imbalan. Lalu selanjutnya apa yang terjadi? Tanyaku lagi yang kini mulai meyakini ucapannya. Tentu saja bapakmu marah. Dia segera kembali menemui kuncen itu untuk membuat perhitungan. Namun ternyata kuncen sialan itu malah menghilang. Walaupun sangat menyesal, akhirnya bapakmu coba untuk mengikhlaskan semua yang telah terjadi dan berharap Buto Ireng hanya akan mengambil satu nyawa saja. Tapi lagi-lagi bapakmu salah. Ternyata Buto Ireng itu terus meminta tumbal. Dan seperti yang telah kamu ketahui, Mama Sari dan Ibu Weni adalah tumbal berikutnya. Aku tertegun mendengar kisah panjang dari Om Agus barusan. Sejuta pertanyaan akhirnya menemukan jawabannya. Tapi jadi timbul satu pertanyaan baru yang terasa mengganjal. Tapi kan Bapak tidak pernah menikah lagi setelah Ibu Weni meninggal. Lalu selama ini
Siapa yang jadi tumbalnya? Tanyaku minta penjelasan. Kamu salah, Wak. Diam-diam di luar sana, bapakmu beberapa kali menikah lagi, dan bisa ditebak siapa yang jadi tumbal berikutnya. Bapakmu terpaksa melakukan itu karena dia khawatir Buto Ireng akan mencelakakan dirimu bila dia berhenti memberikan tumbal. Namun karena tidak ingin terus-menerus menjadi budak Buto Ireng, akhirnya bapakmu memutuskan untuk berhenti. Dia sudah lelah dan ingin mengakhiri semua kegilaan ini. Jelas Om Agus mengakhiri kisah panjangnya. Hatiku hancur mendengar kisah dari Om Agus barusan. Kenyataan ini terlalu berat untuk aku terima. Lalu menurut Om, apa yang harus aku lakukan? Tanyaku coba meminta petunjuk. Menurut penuturan bapakmu, kalau kamu mau selamat, kamu harus segera menikah untuk melanjutkan pesugihannya. Dan tentu saja harus siap ketika Buto Ireng kelak datang untuk mengambil nyawa istrimu. Jelas Om Agus lagi. Enggak mungkin Om. Aku enggak mungkin melakukan perbuatan terkutuk itu. Aku tidak ingin terjerumus seperti Bapak. Om Agus menghela nafas panjang lalu menunduk. Sejenak dia nampak berpikir keras. Lalu akhirnya dia menjawab. Om paham. Semuanya kini terserah padamu. Pilihannya cuma ada dua. Dimangsa atau jadi pemangsa. Bila berhenti berarti mati. Bila lanjut berarti tetap hidup. Ucap Om Agus coba mengingatkan. Apa tidak ada cara lain, Om? Tidak ada. Dulu bapakmu sudah pernah mencoba berbagai macam cara untuk menghentikannya, namun sia-sia. Aku kembali terdiam. Diriku ada di dalam dilema, namun mendadak terngiang kembali pesan bapak sebelum dia meninggal. Tetaplah jadi dewa yang seperti ini. Jangan pernah berubah hanya karena silaunya harta. Jangan ulangi kesalahan bapak. Dan ucapan bapak itulah yang akhirnya membuatku yakin untuk ambil keputusan. Aku tidak mau mengecewakannya. Biarlah Om. Biar aku tanggung sendiri segala risikonya. Kalau memang harus mati, ya matilah. Yang jelas, aku tidak mau kalau harus mengorbankan nyawa orang lain yang tidak berdosa. Jelasku tegas mengambil sikap. Baiklah, kalau itu sudah menjadi keputusanmu. Jaga dirimu baik-baik. Kabari Om bila kamu butuh sesuatu. Ucap Om Agus undur diri. Selepas kepergian Om Agus, aku masih tidak beranjak dari tempat duduk. Pikiranku melayang kemana-mana. Jujur saja semua cerita dari Om Agus tadi membuat perasaanku jadi campur aduk. Mas Dewa lebih baik makan dulu. Sudah saya siapkan di meja. Ucap Mbak Pon membuyarkan lamunanku. Iya Mbak, makasih. Mbak Pon sekalian makan juga ya. Kita makan bareng-bareng. Ucapku sambil tersenyum. Di meja makan terlintas kembali semua kenangan bersama ibu dan bapak. Betapa meja makan ini pernah menjadi tempat berbagi cerita dan canda, hingga tanpa sadar membuat mataku perlahan mulai basah. Mas Dewa kenapa? Kok nangis? Tiba-tiba saja Mbak Pon bertanya mengagetkanku. Gak apa-apa Mbak, cuma kangen sama ibu dan bapak. Balasku sambil cepat-cepat menghapus air mata sebelum menetes. Kalau kangen, Mas Dewa bisa lihat foto-foto lama bapak dan ibu. Semua ada di lemari kamar bapak. Saut Mbak Pon coba memberi saran. Iya Mbak, makasih ya. Selesai makan, aku pergi ke kamar bapak mengikuti saran Mbak Pon. Sejenak aku pandangi seisi kamar, tempat di mana nyawa kedua orang tuaku direnggut oleh si monster alias Buto Ireng. Aku langsung mengambil beberapa album foto yang tersimpan rapi dalam lemari. Tapi di salah satu album, aku menemukan selembar foto yang selama ini belum pernah kulihat. Bapak nampak berfoto di depan sebuah danau bersama seorang lelaki tua yang tidak aku kenal. Nampak ada sebuah tulisan di balik foto itu, Sendang Mulyo. Sejenak aku tertegun menatap foto itu, dan entah mengapa hati kecilku berkata kalau lelaki tua dalam foto itu adalah sosok dari sang kuncen. Itu foto siapa Mas Dewa? Tanya Mbak Pon yang tiba-tiba saja sudah berdiri di belakangku. Foto bapak, tapi saya nggak tahu ini di mana, dan saya juga nggak kenal sama lelaki tua ini. Ucapku sambil menunjuk foto. Sendang Mulyo, ini kok mirip tempat di dekat kampung saya ya? Jelas Mbak Pon. Serius Mbak? Mbak Pon tahu tempat ini? Tanyaku dengan nada terkejut. Sejenak Mbak Pon kembali memperhatikan foto itu dengan serius, tapi kemudian wajahnya nampak yakin. Iya betul, ini desa Sendang Mulyo. Tempatnya tidak jauh dari kampung saya.
ucap Mbak Pon sambil mengangguk pasti. Sesaat aku termenung, langsung timbul niatku untuk mengunjungi tempat itu dan melacak keberadaan sang kuncen. Aku pikir sebelum aku mati, aku ingin membuat perhitungan kepada kuncen keparat yang telah menjerumuskan bapakku itu. Akhirnya berbekal petunjuk dari Mbak Pon, keesokan harinya aku berangkat menuju Sendang Mulyo. Tadinya aku ingin meminta bantuan Om Agus untuk mendampingiku ke sana. Namun setelah kupikir ulang, akhirnya kuurungkan niatku itu karena aku tidak mau merepotkannya. Selama ini Om Agus sudah begitu baik terhadap keluargaku. Jika kalau nanti terjadi satu hal yang buruk, aku tidak ingin melibatkannya. Biarlah semua ini jadi tanggunganku sendiri. Kupacu mobilku sambil terus mengumpulkan nyali, memantapkan hati dan coba menyusun rencana. Apa saja yang akan aku lakukan untuk mencari keberadaan sang kuncen nanti. Akhirnya setelah melakukan beberapa jam perjalanan dan sempat beberapa kali salah jalan, aku tiba di salah satu desa di kaki sebuah gunung. Sendang Mulyo. Ucapku lirih membaca sebuah tulisan yang terpampang pada papan kecil di sisi sebuah gapura. Hari menjelang malam. Suasana sekitar nampak sangat sepi hingga membuat daerah ini bagaikan tidak berpenghuni. Kulangkahkan kaki menyusuri sebuah jalan berbatu yang membelah hutan kecil di kanan kiri jalan. Setelah beberapa lama akhirnya mulai terlihat deretan rumah penduduk. Namun suasana yang sunyi membuatku yang tadinya berniat ingin bertanya malah jadi kebingungan sendiri. Tapi di sebuah tepi jalan yang agak lapang, terlihat ada nyala cahaya lampu dari sebuah warung. Nampak seorang wanita separuh baya yang sedang membereskan barang dagangannya. Assalamualaikum, permisi Bu, ucapku sopan sambil tersenyum seramah mungkin. Waalaikumsalam, jawab wanita itu sambil berbalik badan dan langsung memandang heran. Maaf Bu, saya mau tanya, apa Ibu kenal dengan orang ini? Tanyaku sambil menunjuk sosok lelaki tua yang ada dalam foto. Wanita itu sejenak memandangi foto sambil mengernyitkan dahinya. Dia nampak sedang mengingat-ingat, lalu akhirnya dia menjawab. Oh, ini Mbak Gondo, dia memang warga desa sini, tapi ini foto lama ya, soalnya Mbak Gondo terlihat jauh lebih muda, jawab wanita itu. Mbak Gondo, apa dia masih tinggal di sini Bu? Tanyaku kembali dengan hati sedikit senang, karena merasa usahaku akan membuahkan hasil. Masih Mas, memang dulu dia sempat lama menghilang, tapi sekarang dia sudah balik lagi, jawab wanita itu menjelaskan. Kira-kira rumahnya di sebelah mana ya Bu? Mas tinggal lurus saja ikuti jalan ini. Nanti setelah ada pohon besar, Mas belok kanan. Nah, nanti Mas akan ketemu sebuah danau kecil. Rumah Mbak Gono gak jauh dari situ, jelas wanita itu panjang lebar. Baiklah kalau begitu, terima kasih Bu, ucapku sambil setengah membungkuk hormat. Maaf Mas, kalau boleh tahu memangnya ada perlu apa cari Mbak Gondo? Tanya wanita itu menyelidik dengan wajah yang curiga. Saya mau menagih hutang Bu, hutang warisan bapak saya yang harus Mbak Gondo bayar, jawabku sengaja tidak terus terang. Oh gitu, tapi saran saya, Mas lebih baik hati-hati. Dia itu bukan orang baik-baik. Kalau Mas mau, nanti suami saya bisa antarkan ke sana, ucap wanita itu coba menawarkan. Gak usah Bu, biar saya sendiri saja. Saya gak mau merepotkan, balasku sungkan. Ya sudah, tapi hati-hati ya Mas, sambung wanita itu kembali memperingatkan. Aku pun pamit setelah sebelumnya kembali mengucapkan terima kasih. Kulanjutkan langkah menyusuri jalan sesuai petunjuk dari wanita pemilik warung tadi. Tidak lama kemudian langkahku terhenti di tepian sebuah danau kecil. Mataku langsung jelalatan menyapu area sekitar danau yang sedikit terang terbantu cahaya bulan purnama. Seketika pandanganku terhenti pada sebuah rumah kayu di balik rimbunnya pepohonan. Aku pun segera mendekat ke sana, namun baru beberapa langkah dari kejauhan terlihat seseorang lelaki tua bertubuh bungkuk yang melangkah sambil menenteng lampu minyak menuju ke arah hutan gelap yang ada di salah satu sisi danau. Mbak Gondo, ucapku membatin masih kurang yakin. Ku percepat langkah berusaha untuk menyusul lelaki tua itu yang terus berjalan masuk ke dalam hutan. Dan ketika jarak kami tinggal beberapa langkah saja, aku yang sudah tidak sabaran langsung berteriak keras memanggil namanya. Mbak Gondo. Lelaki tua itu spontan menengok. Dia nampak sangat terkejut. Langsung diarahkannya lampu minyak hingga cahayanya menerangi wajahku. Siapa kamu?
Tanya lelaki tua itu terheran-heran. Aku Dewa, anaknya Suryo, orang yang dulu yang telah kau tipu. Dasar manusia bangsat, jawabku dengan bentakan keras. Mbak Gondo panik. Dia langsung berbalik badan ingin ambil langkah 1000. Tapi tidak akan aku biarkan manusia laknat itu lolos. Aku yang sudah dikuasai emosi segera merangsek dan langsung melayangkan tinju ke arah wajahnya, hingga membuat lelaki tua itu terjengkang. Lelaki tua itu meringis kesakitan sambil memegangi wajahnya. Bagi kesetanan, aku segera melayangkan pukulan, tendangan dan injakan bertubi-tubi ke sekujur tubuh lelaki tua itu. Namun tiba-tiba, prak! Sebuah hantaman benda keras menghujam kepalaku dari belakang. Aku pun langsung jatuh tersungkur dan akhirnya pingsan. Aroma kemenyan yang sangat menyengat membuatku terbangun. Perlahan ku buka mata. Segalanya masih terasa buram. Bagian belakang kepalaku pun masih terasa nyeri. Tapi ketika pandanganku mulai kembali jernih, betapa diriku terperajat saat melihat orang yang kini ada di hadapanku. Om Agus? Sudah bangun kamu rupanya, ucapnya dengan nada kasar. Aku ingin segera bangkit, namun gerakanku tertahan dan baru sadar kalau ternyata diriku duduk terikat pada sebuah pohon besar. Ini apa-apaan Om? Dia tidak menjawab, cuma tersenyum sinis lalu berjongkok persis di hadapanku. Dewa, aku tidak menyangka kamu bisa sampai ke sini, ucapnya dengan nada mengejek sambil menggeleng-geleng. Belum sempat aku bertanya, tiba-tiba datang Mbak Gondo dari arah yang lain. Anak monyet, hampir saja aku mati diinjak-injak, herdik lelaki tua itu sambil mendekat, lalu langsung melayangkan sebuah tamparan ke wajahku. Aku meringis kesakitan. Darah langsung menetes dari sudut bibirku yang pecah akibat terkena tamparan jari-jarinya yang nampak mengenakan cincin berbatu. Weh, ini ada apa Om? Tanyaku kembali minta penjelasan. Sebenarnya aku malas menceritakannya, cuma buang-buang waktu. Tapi baiklah, biar ku buka sekalian, biar kamu gak mati penasaran. Asal kamu tahu, jauh sebelum bapakmu mengenal Mbak Gondo, aku yang lebih dulu datang untuk melakukan pesugihan itu. Tapi ternyata aku tidak memenuhi syarat, sebab waktu itu aku belum beristri. Jelas aku kecewa. Tapi rezeki tidak kemana. Mbak Gondo malah memberiku suatu tawaran menarik. Dia minta dibantu dicarikan orang yang mau jadi budak pesugihan untuk junjungannya, si Buto Ireng. Dan bila berhasil, maka akan ada imbalan harta dari Buto Ireng untuk setiap nyawa yang nanti ditumbalkan. Aku pun setuju, dan bapakmu adalah mangsa yang paling cocok. Langsung aku atur sedemikian rupa perjumpaan yang tidak disengaja antara bapakmu dan Mbak Gondo di pasar. Bapakmu yang saat itu memang ingin cepat kaya, langsung tertarik dengan tawaran Mbak Gondo yang bilang kalau dia bisa membantunya melakukan pesugihan tanpa tumbal. Dan bapakmu pun masuk perangkap. Dia bahkan merengek pada aku minta ditemani ke tempat Mbak Gondo. Dia benar-benar tidak tahu kalau aku dan Mbak Gondo sudah saling kenal. Cerdas kan? Bapakmu yang susah, aku yang kebagian hartanya. Bapakmu sempat terpukul waktu ibumu wafat. Dia langsung kalap mencari Mbak Gondo yang telah pergi menyingkir sesuai rencana kami. Tadinya bapakmu berniat untuk berhenti, tapi tentu saja tidak bisa kubiarkan. Aku terus mengingatkannya kalau niatnya itu bisa membuat kamu jadi celaka. Padahal bila pesugihan itu berhenti, hanya nyawa bapakmu yang jadi taruhannya. Kamu sama sekali tidak ada sangkut pautnya. Akhirnya aku beri saran dan terus kubujuk agar mau menikah lagi. Bahkan beberapa kali aku yang carikan istri buat dia. Tapi setelah bapakmu mati, tentu saja aku tidak bisa tinggal diam. Sebab bila pesugihan ini berhenti, maka seluruh harta yang sudah didapatkan akan musnah, termasuk hartaku juga. Dan aku tidak mau kembali hidup miskin. Makanya aku coba membujuk dan mengelabuimu agar mau lanjut gantikan bapakmu. Tapi ternyata kamu menolak. Tapi tidak apa, sekarang biar aku saja yang melanjutkannya, karena kini aku telah siap. Dan setelah semuanya selesai, kamu akan kusingkirkan karena aku sudah tidak butuh dirimu lagi. Bangsat, terkutuk kalian, teriakku marah sambil coba meronta melepaskan ikatan, tapi sia-sia. Sudah Gus, ayo kita mulai ritualnya. Waktunya sudah semakin sempit, semuanya harus sudah selesai tepat tengah malam. Kalau tidak, kita bisa celaka, ujar Mbak Gondo. Tenang saja Mbak,
Lagi pula semuanya sudah siap kan? Jawab Om Agus terlihat tenang. Akhirnya mereka melangkah menuju sebuah pohon beringin besar yang letaknya tidak jauh dariku, yang masih terduduk lemah dalam posisi terikat. Di depan pohon beringin besar itu, keduanya lalu duduk bersila, berdampingan membelakangiku. Di hadapan mereka nampak tungku kemenyan dan baskom penuh berisi darah, serta beberapa benda sesaji yang tertata di sekitarnya. Mbak Gondo langsung terlihat serius sambil komat kamit dengan mata terpejam. Om Agus terdiam di sampingnya sambil serius menyimak. Tiba-tiba ada angin yang berhembus kencang hingga menggetarkan dedaunan. Suasana berubah menjadi dingin dan mencekam. Sesaat kemudian mulai tercium bau menyengat memenuhi segenap penjuru. Bau yang amat kukenal. Tenggorokanku serasa tercekat. Waktu seakan terhenti. Meskipun aku tidak lagi takut padanya, namun setiap kali kemunculannya selalu saja mampu membuat tubuhku merinding ngeri. Tapi kemudian aku merasa seperti ada orang di belakangku. Spontan aku pun menengok. Aku terperajat ketika mendapati seorang pria asing yang sedang mengendap-endap, berusaha melepaskan tali yang mengikat tubuhku. Dia segera memberi tanda agar aku tetap diam, sambil dia terus berusaha untuk melepaskan tali yang mengikat. Setelah beberapa saat aku pun terbebas. Sambil menaruh telunjuknya di depan mulut, pria misterius itu mengajakku untuk pergi meninggalkan tempat itu diam-diam. Tapi aku tidak rela kalau Mbak Gondo dan Om Agus bisa lolos begitu saja. Hutang ini belum lunas, dendam ini harus terbalas. Aku melirik ke arah Mbak Gondo dan Om Agus yang kini nampak sedang menjulurkan tangannya, berkhidmat, menyembah menantikan kehadiran iblis junjungan mereka. Tanpa pikir panjang lagi, aku bergerak cepat dan langsung menerjang menendang punggung Om Agus hingga dia tersungkur sambil berteriak kaget memaki. Brengsek, sialan. Ya ampun, celaka. Pekik Mbak Gondo panik begitu melihat Om Agus yang terjatuh terjerembab, menimpa sesaji dan baskom berisi darah hingga isinya tumpah membasahi sekujur tubuhnya. Aku menyeringai puas, tapi aku belum selesai. Aku mau lebih. Kuambil ancang-ancang untuk lanjut menyerang. Namun tiba-tiba, entah dari mana muncul gumpalan asap hitam aneh yang secara perlahan-lahan berubah membentuk sesosok wujud. Sosok bertubuh besar dengan perut buncit, berkulit hitam legam, bermata besar yang memancarkan warna merah menyala bagikan pijar bara api. Sang monster. Si pria asing sontak ketakutan. Dia langsung menarik lenganku dan mengajakku berlari pergi meninggalkan tempat itu. Tapi lari kami mendadak terhenti ketika terdengar suara jeritan keras dari arah belakang. Kami berdua pun menoleh. Di sana, Om Agus nampak kelojotan dalam cekikan tangan Buto Ireng. Mbak Gondo lari tunggang langgang meninggalkan Om Agus yang meregang nyawa, menendang-nendang dalam cengkraman tangan makhluk itu. Iblis itu rupanya marah akibat ritual yang gagal. Dan kelak aku tahu, itu adalah sebuah kesalahan yang fatal bagi si pelaku ritual. Ayo mas, teriak si pria asing seakan menyengat kesadaranku. Kami pun segera berlari cepat menjauh dari tempat terkutuk itu. Kami terus berlari tanpa berani menengok lagi. Sang pria asing lalu berbelok arah menuju perkampungan penduduk. Akhirnya pelarian kami berakhir di hadapan sebuah rumah. Pria itu langsung mengetuk pintu rumah dengan keras dan tergesa-gesa. Bu, buka pintunya, teriak pria itu dengan nada panik. Pintu pun segera terbuka. Dari balik pintu muncul wanita pemilik warung tadi dengan wajah yang terheran-heran melihat kami yang datang dengan nafas terengah-engah. Ya Allah pak, ayo masuk. Perintahnya cepat-cepat mempersilahkan kami masuk, lalu segera menutup pintu rapat-rapat. Ini, diminum dulu mas, ucap si wanita sambil menyodorkan segelas air putih yang langsung kutenggak habis. Terima kasih bu, sahutku setelah meletakkan gelas, lalu bersandar kelelahan di kursi sambil memandang ke arah pria asing yang duduk di sebelahku. Terima kasih ya pak, bapak sudah menolong saya, ucapku sembari menyodorkan jabat tangan erat ke arah pria itu. Sama-sama mas, untung saya belum terlambat, kalau enggak, wah saya nggak bisa membayangkan. Iya mas, tadi setelah mas pergi, saya langsung minta tolong suami saya untuk menyusul karena saya khawatir, ucap si wanita pemilik warung tadi sambil mengusap-usap lengan pria yang ternyata suaminya itu. Maaf mas, sebenarnya mas ini siapa ya? Lalu itu tadi makhluk apa? Tanya sang pria dengan wajah penasaran. Sejenak ku atur nafas, kembali ku minum segelas air putih yang ada di atas meja. Lalu aku ceritakan kembali semua yang telah terjadi, termasuk ulah licik Om Agus
dan Bagondo yang telah bersekongkol menipu bapak dan coba mengelabuiku untuk melakukan pesugihan. Ya Allah, kok jahat banget ya, ucap sang wanita setelah mendengar semua ceritaku tadi. Malam itu juga Pak Yono dan Bu Parmi, suami istri pemilik warung yang telah menolongku itu, melaporkan kejadian itu kepada kepala desa. Akhirnya dengan mengajak seluruh penduduk, kami semua berbondong-bondong kembali menuju lokasi kejadian. Mereka semua bergidik ngeri ketika melihat tubuh Om Agus yang tergeletak kaku membiru dengan tumpahan darah di sekujur tubuhnya. Namun Bagondo tidak mampu ditemukan. Lelaki tua itu bagai menghilang tanpa jejak. Penduduk desa yang marah karena desanya telah dijadikan tempat praktek pesugihan langsung menghancurkan dan membakar rumah Bagondo. Setelah semuanya usai, esok harinya aku pamit pada Pak Yono dan Bu Parmi sambil tidak lupa berkali-kali mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan pertolongan yang telah mereka berikan. Dan benar ucapan Om Agus, semua harta hasil pesugihan itu satu persatu musnah. Mobil yang aku kendarai mendadak mogok lalu terbakar dalam perjalanan pulang ke rumah. Beberapa minggu kemudian sawah dan kebun warisan peninggalan bapak pun jadi rusak dan kering. Semua hewan ternak tiba-tiba saja mati dan secara aneh langsung membusuk. Sempat terdengar kabar kalau rumah dan tempat usaha milik Om Agus terbakar secara tiba-tiba tanpa ada yang tahu penyebabnya. Seluruh uang simpanan milik dia dan istrinya pun ludes akibat ditipu orang. Akhirnya, sebelum ikut musnah, rumah warisan bapak beserta isinya segera aku jual murah dan hasilnya aku sumbangkan ke panti asuhan. Aku berharap semoga itu dapat sedikit menebus dosa bapak di masa hidupnya. Kini setelah lulus kuliah, aku langsung diterima bekerja di sebuah perusahaan swasta. Sekarang aku tinggal sendirian di sebuah rumah kontrakan yang sempit, namun hatiku jauh lebih tenang. Tadinya aku sempat khawatir kalau Buto Ireng akan datang menjemput nyawaku, tapi nampaknya pesugihan itu benar-benar terputus semenjak bapak menghentikannya. Mbak Pon sudah kembali ke kampung halamannya. Aku yang telah menganggapnya sebagai keluarga selalu berpesan agar dia tidak sungkan untuk menghubungiku bila dia butuh sesuatu. Kini walaupun hidupku tidak lagi bergelimang harta, namun aku menjalaninya dengan bahagia. Diriku bangga. Bangga karena telah menjadi pria seperti keinginan bapak. Dan aku pun berharap di alam sana, bapak dan ibu juga tersenyum bangga kepada aku. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.